Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka tengah memayungi negara Turki dan Suriah pasca gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang kota Gaziantep, Turki bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Suriah, Senin dini hari waktu setempat. Terjadinya gempa pun cukup mengagetkan karena di antara banyak warga yang terlelap tidur, tiba-tiba dikejutkan dengan guncangan hebat yang meluluhlantakkan kota mereka. Kejadian ini rupanya turut dirasakan oleh selebriti tanah air yang saat ini tinggal di Turki atau tepatnya di Istanbul, Cinta Penelope. Selain Cinta Penelope, Indah Sari yang kebetulan sedang berlibur di Turki pun membagikan bagaimana mencekamnya dan dampak gempa dahsyat di Turki. Lantas bagaimana keduanya menceritakan kejadian tersebut? Dan benarkah kejadian ini pun sekaligus memperkuat pernyataan ahli metafisika Roy Kiyoshi yang sebelumnya telah meramalkan banyaknya bencana alam dahsyat yang akan terjadi di tahun 2023? Di tanah air, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur juga kembali menunjukkan aktivitas vulkanik berupa letusan asap. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Minggu 5 Februari 2023, di mana Gunung Semeru mengeluarkan letusan asap setinggi 1.500 meter dari atas puncak kawah dan kini berstatus siaga ataupun level 3. Hal yang cukup mengejutkan sebelumnya, Gunung Semeru juga sempat erupsi di tahun 2022 silam atau tepatnya di awal Desember 2022. Lantas benarkah hal ini pun sekaligus memperkuat pernyataan Denny Darko yang meramalkan akan terjadi bencana yang sama di tahun 2023? Di lain sisi, banyaknya fenomena alam yang terjadi di tanah air maupun belahan dunia lain tentu merupakan sebuah pengingat agar manusia bisa mengambil pelajaran untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Awal tahun 2023 ini menjadi tahun yang sepertinya akan diwarnai dengan banyaknya fenomena alam yang terjadi. Bagaimana tidak? Senin kemarin, negara dengan penduduk Islam nomor 5 terbanyak di dunia yaitu Turki diguncang gempa dahsyat berkekuatan 7,5 magnitudo yang mengguncang kota Gaziantep di Turki bagian selatan berbatasan langsung dengan Suriah. Terjadinya gempa cukup mengagetkan karena di antara banyak warga yang terlelap tidur, tiba-tiba dikejutkan dengan guncangan hebat yang meluluhlantakkan kota mereka. Hingga semalam waktu Indonesia, tercatat jumlah korban meninggal dan juga luka-luka mencapai ribuan orang. Sementara ribuan korban lainnya diduga masih terjebak di sejumlah reruntuhan bangunan sehingga memungkinkan jumlah korban jiwa pun akan terus bertambah. Ya,
Gempa dahsyat yang meluluhlantakan Turki rupanya turut dirasakan oleh selebriti tanah air yang saat ini tinggal di Turki, Cinta Penelope, dan juga Indasari yang kebetulan sedang berlibur di Turki saat gempa dahsyat terjadi. Lantas, bagaimana keduanya menceritakan kejadian tersebut? Dan benarkah baik Cinta maupun juga Indah terkena dampak dari gempa yang melanda negara Turki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Penelope. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku pengen menyampaikan berita duka untuk Turki. Ada 284 korban jiwa sampai detik ini, masih banyak yang belum ketemu. Tapi pusat gempa ini berada di Gaziantep, bukan kota Istanbul ya. Di Gaziantep itu sekitar 12 jam kalau naik mobil dari Istanbul. Dan di kota Gaziantep ini perbatasan dari kota Syria. Jadi perbatasan Turki sebenarnya. Dan untuk teman-teman artis yang ada di Turki, ada Indasari memang lagi sama aku, ada di rumahku sekarang, dan alhamdulillah kami baik-baik aja. Ada Siti Liza yang berjarak rumahnya sekitar setengah jam dari rumah aku, tapi insya Allah juga baik-baik aja. Dan minta doanya untuk para korban dan untuk para yang sudah meninggal, dan minta doanya juga semoga tidak ada lagi gempa susulan ataupun tsunami. Aku bakal update kalau misalnya ada yang baru. Sekian dari aku, Cinta Penelope. Assalamualaikum. Menanyakan kabar Indasari, sehat-sehat aja, alhamdulillah kita sehat-sehat. Memang ada gempa, tapi tidak di Istanbul. Turki itu kan besar juga ya, seperti Indonesia. Kami ada di Jakarta dan gempa itu ada di Irian Jaya, dan kebetulan gempa itu berada di pusat di daerah mana itu? Gaziantep pusat. Gaziantep pusat. Jadi dia tuh perbatasan dengan Suriah. Di Istanbul tidak ada gempa. Turut berbelasungkawa buat yang Al-Fatihah buat ya. Al-Fatihah. Kami mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun buat yang tertimpa gempa dan keluarga yang ditinggalkannya, semoga diberi ketabahan, dan mudah-mudahan ada lagi yang dicari itu selamat. Gempa yang terjadi di Turki rupanya sempat diprediksi oleh peneliti ahli bumi yang bernama Frank Hugerbits. Dalam akun media sosialnya, Frank pun menuliskan cuitan dalam bahasa Inggris yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berbunyi, cepat atau lambat akan ada gempa bumi 7,5 magnitudo di wilayah ini, Turki Selatan, Yordania, Suriah, Libanon. Kejadian ini rupanya sempat diprediksi oleh ahli metafisika yaitu Roy Kiyoshi yang sudah memprediksi bahwa akan terjadi bencana dahsyat di tahun 2023. Namun, Roy pun belum mengkonfirmasi lebih jelas terkait di mana letak kejadian itu akan terjadi. Lantas benarkah hal yang dimaksud Roy Kiyoshi adalah di Turki? Dan benarkah kejadian ini pun sekaligus memperkuat pernyataan ahli metafisika Roy Kiyoshi yang sebelumnya telah meramalkan banyaknya fenomena alam dahsyat yang akan terjadi di tahun 2023? Aku ngerasa kayak ada air besar gitu, kayak semacam kayak gelombang airnya sangat tinggi sekali gitu. Ada di pesisir pantai, yang aku nggak bisa bilang itu di mana sebenarnya. Jadi di tahun 2023 aku ngerasa adalah tahun untuk introspeksi diri dan juga tahun yang penuh cobaan dan bencana. Bencana macam-macam ya, bisa bencana alam, bencana publik dan segala macam. Ya mungkin ada resesi keuangan juga 2023, makanya kita harus banyak saving money, berbuat baik. Semoga terhindar dari bencana-bencana yang ada yang akan muncul di tahun 2023. Gini, yang harus dipersiapkan sekaligus nih pesan ya buat mereka ya. Maksudnya
kita itu di tahun 2023 diuji kesabarannya dalam bidang kayak suku, ras, agama, warna kulit dan segala macam itu kita benar-benar diuji gitu. Makanya kita tahun 2023 pesannya adalah yuk kita bergandengan tangan untuk membantu satu sama lain, apalagi kalau ada bencana ya. Di sisi lain, Gunung Semeru yang kembali erupsi sepertinya sudah diprediksi oleh Denny Darko. Menurutnya, akan terjadi fenomena dan bencana alam berulang yang sebelumnya terjadi di 2022 kembali terjadi di 2023. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, fenomena alam yang cukup menghebohkan juga terjadi di tanah air. Pasalnya, Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pun kembali menunjukkan aktivitas vulkanik berupa letusan asap. Erupsi gunung terjadi pada Minggu 5 Februari 2023, di mana Gunung Semeru mengeluarkan letusan asap setinggi 1.500 meter dari atas puncak kawah dan kini berstatus siaga atau level 3. Ya, ikut prihatin lah. Sebenarnya kan kayak bencana gitu kan ada siklusnya kalau menurut orang BMG. Bahwa ada siklusnya setiap berapa tahun sekali lempengan-lempengan yang ada di seluruh dunia sebenarnya ya kan. Tapi di Indonesia kan memang ada tuh beberapa daerah yang lempengan pergerakan buminya tuh ada melewati gitu. Jadi ya kita tinggal tunggu aja karena nggak ada yang bisa prediksi kan, namanya juga bencana. Apa ya ini kayaknya seperti fenomena alam gitu ya. Dan terjadinya mau menjelang akhir tahun ya. Saya sendiri sebagai orang biasa juga apa ya kita selalu berserah diri aja sama Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita lebih mawas diri, kita untuk kedepannya lebih berhati-hati, dan kita juga saling mendoakan semoga bencana-bencana seperti ini nggak terjadi lagi. Kejadian ini seperti sudah diprediksi oleh Denny Darko. Menurutnya, akan terjadi fenomena dan bencana alam yang berulang seperti sebelumnya terjadi di 2022 akan kembali terjadi di 2023. Denny Darko pun juga menuturkan jika berdasarkan hasil ramalannya banyak terjadi bencana alam. Seperti halnya cuaca ekstrim, badai, bahkan kemungkinan terjadinya kecelakaan pesawat terbang serta tragedi kapal tenggelam di lautan lepas akibat cuaca ekstrim itu. Itu juga dalam bencana alam tentu saja, karena yang saya lihat di sini sebenarnya akan lebih banyak bencana yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Misalkan kemarin kita melihat bahwa ada pengumuman dari pemerintah untuk hati-hati karena di tanggal 28 itu 29 akan ada badai besar. Nah, kalau ini kan sesuatu yang memang terjadi karena memang siklus bumi berputar dan juga akhirnya angin bertiup itu ada di mana, dan angin ini kan dia jalan tuh dari negara lain akan nyampe di tanggal tersebut. Ini nggak bisa dihindari. Tapi sebenarnya yang akan lebih terjadi di tahun 2023 ini adalah bencana yang disebabkan oleh satu, ketamakan kita, kedua ini ketidakpedulian kita, dan bencana-bencana yang lainnya. Apa? Misalkan kita sering membuduli hutan, maka kebakaran hutan ini sangat mungkin akan terjadi. Kita selama ini tidak memperhitungkan kita tinggal di daerah yang rawan longsor, terus kemudian terjadi banjir karena kita tidak membangun saluran irigasi yang tepat, maka itu akan jatuh menimpa kita. Jadi ini semua adalah bencana yang terjadi karena pilihan kita sendiri. Kita akan melihat ini lebih banyak terjadi. Kita akan bilang bahwa kita mulai dari bencana alam ya, boleh ya? Boleh. Dari bencana alam sebenarnya karena Indonesia ini adalah negara kepulauan, maka kita katakan bahwa masih didominasi oleh bencana yang disebabkan
oleh faktor hidrometeorologi. Jadi urusannya sama air dan air, badai, hujan yang deras, tsunami, gelombang ombak yang tinggi, dan longsor itu sesuatu yang kalau saya kira nggak perlu peramal. Indonesia ini memang rumahnya. Sama kayak kalau gempa bumi kan sering terjadi di Jepang. Maka sebenarnya badai hujan itu juga ada di kita, walaupun tidak separah di negara-negara yang ada di Kepulauan Formosa sana. Nah, kita akan tahu bahwa ini akan berulang di tempat yang kalau saya pikir sebentar akan ada di tempat yang sama. Jadi kemarin yang tertimpa misalkan Garut, terus kota apa lagi kemarin? Sukabumi ini hati-hati karena sangat mungkin akan terjadi lagi. Jawa Barat ini paling sering, hati-hati. Sulawesi pun juga ada beberapa karena kan angin bertiup itu melewatinya daerah di situ. Jadi hampir dipastikan seperti pesisir Jawa Timur ini juga harus diwaspadai. Jadi bukan artinya di sini saya mendoakan atau apa, tapi ini adalah satu siklus yang memang terjadi setiap saat. Walaupun ini mungkin nanti akan bisa dihindari, mungkin dia terjadinya ratusan tahun lagi, tapi kita lihat bahwa ini adalah satu hal yang diwaspadai. Kalau memang daerahnya longsor, segera pindah. Kalau memang rawan banjir, segera pindah. Mungkin di situ harus didirikan sebuah tempat untuk bisa mengalirkan air ke tempat yang lain, atau agak ke atas harus diberikan sebuah resapan. Di lain sisi, banyaknya fenomena alam yang terjadi baik di tanah air maupun belahan dunia lain tentu sebagai sebuah pengingat agar manusia bisa mengambil pelajaran untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Di lain sisi, banyaknya fenomena alam yang terjadi baik di tanah air maupun belahan dunia lainnya tentu merupakan sebuah pengingat agar manusia bisa mengambil pelajaran untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatunya ialah ketika Allah menakdirkan suatu musibah, nggak ada yang mustahil manusia itu bisa menghentikan. Dan ini lagi-lagi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji suatu negeri, menguji dalam suatu negara dengan apa? Dengan musibah yang melanda kepada negeri tersebut. Maka hendaknya di sana adalah ujian yang terbesar, karena orang yang beriman adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala uji. Dan ini memang sudah tanda-tanda akhir zaman, bukan hanya di Turki saja. Bisa jadi gempa akan bisa melanda kepada negeri Mekah. Soharu fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini karena ulah manusia. Mungkin Turki tersebut banyak sesuatu yang memang bisa jadi, mohon maaf lahir batin, menyimpang. Karena sebagian keluarga Turki ini adalah dulunya sangat muslim, beriman sekali. Tapi hari itu dengan diuji oleh Allah agar mereka kembali imannya, dan mereka kembali kepada tauhidnya, dan mereka kembali kepada syariat agamanya, agama Islam, yang saat ini berusaha Turki untuk membangun kota peradaban Islam. Artinya diujilah berbagai macam musibah, terjadi gempa yang sangat dahsyat. Oleh karenanya semua ini adalah ujian yang Allah berikan kepada negara tersebut. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
share, dan juga komen channel Intens Investigasi.